4 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yudi, Bapak Wali Kota yang adik kelas saya jauh di pesantren Gontor, yang mengejek saya malam hari ini karena dia yang junior saya sudah jadi wali kota, saya jadi RT aja belum pernah. Bapak-bapak yang lain dari pejabat sipil maupun militer, teman-teman dari takmir masjid, Sabilil Muhtadin, Sabilal Muhtadin, yaitu soal nahwu, sorof. JM Radar Banjarmasin yang saya cintai, anak saya pertama, dia seusia dengan anak saya yang pertama. Ibu-ibu semua, bapak-bapak sekalian, malam hari ini bismillahirrahmanirrahim saya ditugasi untuk melakukan apa yang ditulis di baliho di belakang, yaitu sholawat, zikir, sholawat dan puisi. Waktu yang diberikan kepada kami sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Sehingga saya harus membagi beberapa tahap. Yang pertama, saya harus bertanggung jawab untuk bersama-sama menyiapkan pikiran yang jernih dan hati yang tepat, agar supaya kita kalau urusan sama sholawat, zikir, puisi tidak ada masalah kalau puisi. Kalau sholawat, zikir ini baru bisa jadi masalah kalau hatinya tidak tepat, karena kalau puisi itu pihaknya cuma dua, yaitu yang baca sama yang mendengarkan. Kalau lagu KDI, lagu pop itu cuma pihaknya cuman yang nyanyi sama yang mendengarkan, yang tampil sama yang nonton, sama yang nonton. Tapi kalau sholawat itu ada 4 pihak, 1 Allah, 2 Rasulullah, nomor 3 kita, Anda dan saya dan kami. Zikir itu minimum 3 pihak, Allah, Rasulullah, Allah dan kita. Nah, jadi daripada kita dimarahin Allah karena tidak benar-benar menghadirkan Allah di sini, mending tidak usah zikir gitu loh, Bu. Jadi mending jadi orang kafir daripada jadi orang munafik. Mending tidak mengawini wanita daripada dikawini tapi disiksa terus dan dibohongi terus kan. Mending tidak kawin. Jadi 1 orang munafik padanannya 100 orang kafir. Jadi kita lebih baik menghadapi 100 orang kafir daripada 1 orang munafik. Oleh karena itu perkenankan menit-menit pertama ini teman-teman Kiai Kanjeng saya minta untuk tidak usah menyentuh alat musik, karena kalau kita berzikir itu bukan tontonan. Berzikir itu adalah Allah bersama dan kita. Dan ini ada logika seperti ini, saya mohon maaf, ini misalkan Pak Erwin atau Pak Yudi. Pak Yudi itu bilang sama Bu Yudi, I love you. Pak Erwin bilang sama Bu Erwin, I love you. Saya mengkonfirmasikan kepada Anda semua,
kata-kata I love you ini berlakunya di mana saja dan kapan saja. Ketika beliau di kantor masih berlaku enggak I love you-nya? Masih. Ketika Pak Erwin umroh masih berlaku I love you-nya. Ketika tawaf Pak Erwin itu yang nomor satu Allah atau ibu? Ini soal cara berpikir. Allah bukan pesaingnya istri, Allah bukan kompetitornya siapa-siapa. Cinta kita kepada istri itu berada di dalam cinta kita kepada Allah, sehingga dia inherent satu sama lain. Yang saya tanyakan, kalau ketika Pak Erwin atau Pak Yudi itu ada di kantor, apa pas di jalan, itu terus I love you-nya tidak berlaku lagi, misalnya 2 menit, 3 menit, atau apalagi sampai selingkuh. Itu upamanya, kalau I love you-nya nggak berlaku lagi itu namanya apa, Bu? Jadi saya cinta Novia, tapi ketika saya acara di mana terus saya hilang Novia dari pikiran saya, hati saya, sehingga dia tidak menjadi pertimbangan utama hidup saya lagi, tidak menjadi pertimbangan utama dari kalimat-kalimat saya dan keputusan saya. Kalau itu terjadi berarti saya apa, Bu? Khianat. Kalau bahasa umumnya sekarang selingkuh. Nah sekarang saya tanya, ini hanya antar suami istri. Sekarang kalau antara Allah dengan manusia, Allah dengan hambanya, ini untuk paralel ini ilmunya adalah bahwa ada 4 macam persuami istrian di dalam kehidupan. Yang pertama laki perempuan, yang kedua wali kota dan rakyatnya, itu wali kota adalah suami, rakyatnya adalah istri. Jadi kalau si suami yang wali kota ini menyuruh rakyat Banjarmasin bayar pajak, itu baru boleh nyuruh bayar pajak kalau fasilitas umum di Banjarmasin sudah beres semua. Kan begitu. Upamanya, ini logikanya Pak. Begitulah Allah, Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, itu dengan bertanggung jawab dulu untuk menyejahterakan. Dia kasih alam semesta yang subur, dia kasih badan yang sehat, dia kasih ilmu, akal dan lain sebagainya, baru disuruh sholat. Karena Allah pemegang saham utama dalam hidup kita, kita ini karyawan, maka ibadah kita kepada Allah juga tergantung kepada pemegang saham. Nggak boleh kita menentukan ibadah kita sendiri, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, saya kembalikan ke wirid dan sholawat pada malam hari ini. Sekarang ini Allah nomor 1 hadir di sini, nomor 2 Rasulullah SAW, nomor 3 kita. Jadi jangan dipikir Allah tidak ada. Kalau Allah engkau tidak temukan di dalam hati dan pikiranmu malam hari ini, berarti engkau tidak berwirid dan berarti engkau selingkuh kepada Allah. Ya. Nah kalau memang gini, Anda sama Allah ini bersuami istri dalam tanda petik ya, laki-laki perempuan, wali kota, pemerintah dan rakyat itu suami istri, umat manusia dan alam ini suami istri. Makanya sama hutan mesti hati-hati, harus ditertibkan kalau ada pencurian-pencurian, karena manusia adalah suaminya alam. Benar Ibu ya? Jadi ditanami dengan benar, tanah dipelihara kesuburannya, 5 tahun sekali tanah harus istirahat sebagaimana di Madinah Al-Mukarramah zaman dahulu. Jangan dihabisin itu tanah sampai kehilangan kesuburannya. Itu namanya ilmu ekologi atau ekosistem. Nomor 4 adalah persuamian laki-laki perempuan tadi. Ini nomor 4 adalah persuamian antara Allah dengan hambanya. Itu seolah-olah suami. Jadi Allah ini suami yang sangat bertanggung jawab. Nah, bersuami istri ternyata kan tidak ada menit di mana kita nggak bersuami istri. Betul? Tidak ada detik di mana kita tidak bersuami istri ya Bu ya. Tidak ada tempat di mana kita bebas dari istri kita dan suami kita. Dan tidak ada perilaku dari kita di mana suami kita hilang atau istri kita hilang dari konteks perilaku itu. Maka saya tanya, kalau begitu ada acara yang bukan sholawat dan zikir. Emang boleh kita melakukan sesuatu di suatu tempat di mana Allah tidak ada dan Muhammad tidak ada. Kalau kita misalnya mengadakan acara dangdut dan situ kita anggap Allah tidak ada, Rasulullah tidak ada, namanya apa? Namanya apa tadi? Selingkuh. Jadi emang ada pekerjaan, kehadiran, tidur, bangun di mana Allah tidak ada. Kita bersuami istri dengan Allah kapan saja, di mana saja, siang, malam, pagi, sore, sehingga acara ini tidak acara khusus, karena acara apapun
Di situ ada Allah, di situ ada Rasulullah bagi orang Islam. Lagu apapun, jadi nggak ada lagu religi dan nggak ada album religi terus album umum. Ini kalau saya perpanjang nanti sampai ke soal departemen, sampai soal kabinet dan seterusnya. Tapi intinya Bu, mari kita mohon maaf kepada Allah SWT agar kita tidak dicatat sebagai peselingkuhnya Allah. Dan malam hari ini pertama-tama jangan dengar musik dulu, karena wirid, zikir, sholawat, lagu atau puisi itu ada makomnya masing-masing. Kalau baca puisi atau bermain musik, jangan di dalam masjid. Di dalam masjid kita berzikir, tapi nanti kalau sudah sholawatan pakai terbang kayak di Martapura, itu bagusnya juga di dalam tidak ada masalah, tapi dia sudah campur budaya sehingga dia cocoknya di beranda masjid. Nah kalau sudah main band harus di luar masjid. Jadi makanya ibadah mahdhah jangan dicampuri dengan alat musik. Jadi jangan orang sholat dikendangi gitu. Dikasih terus adzan dikasih keyboard gitu supaya lebih indah, ngaji tadi terus diiringi dengan biola gitu, tidak boleh. Ibadah mahdhah tidak dicampuri apa-apa. Di luar itu dalam Al-Quran prosentase perintah Allah yang menyangkut ibadah mahdhah ada 3,5%. Sisanya 96,5% itu ibadah muamalah. Bikin PAN sehingga jadi wali kota, bikin P3 sehingga jadi gubernur, bikin PKB sehingga jadi wakil gubernur. Nah itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdhah. Nah kita harus bisa memilah antara ibadah mahdhah dengan ibadah muamalah. Oke, oleh karena itu yang pertama sekali Ibu-ibu sekalian, mari kita nikmati dan kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya. Yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Orang yang sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah, Rasulullah dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Menengai tak kaplok. Guyon. Maksud saya beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Opi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuman buih-buih. Tapi beliau ini Haji J ini, guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, sekarang ada 5 via, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Haji Zaini, muttafaqun alaih. Dan Anda semua, saya Pak Wali Kota, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il hadirin wa ila jami'il ummah fi Banjarmasin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك. Wahai engkau semua yang memendam kerinduan untuk bertatapan wajah yang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya kamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashraf salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqadatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, malaka fil ufki nuru kaukab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Fatihil Khatimil Muqarrab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, jagalah seluruh Banjarmasin Kalimantan Selatan ini ya Allah dari segala mara bahaya. Sebagaimana engkau melindungi Nuh alaihissalam dengan umat yang setia kepadanya. Sebagaimana engkau melindungi Musa dari tsunami. Engkau melindungi umatmu, melindungi kekasih-kekasihmu ya Allah. Banjarmasin aman, Banjarmasin aman. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika.
دعوني أناجي حبيبي دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني فعاد لي فؤادي لنحو المدينة فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولى عليك السلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني فعاد لي حرام. Selawatan kan ya harus teriak-teriak Bu, dalam hati juga oke, sambil goreng sambil masak nasi juga bisa, selawatan bisa, ya enggak ada masalah. Jadi Anda dapat solusi, dapat rizki tak terduga. Nomor 3, mendapatkan peran dan fungsi pengaturan Allah atas hidup kita. Dalam Al-Quran disebut wallahu hasbuh, At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi Allah jadi manajer kita, Allah jadi akuntan kita, Allah jadi pegang manajemen kita. Jadi beres pasti kan, beres. Mau jadi wali kota lagi asal Allah yang pegang pasti jadi lagi kapan-kapan. Nomor 4, Allah membuat rencana rancanganmu yang memang baik itu terlaksana. Innallaha balighu amri. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah SWT membantu berfungsi untuk melaksanakan cita-cita ibu-ibu untuk anak-anak, cucu-cucu dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mari Mbak Fia, silakan Mbak Fia. Ini istri saya, Masya Allah. Kami umurnya seimbang, dia 31, saya 32. Allah itu memang maha besar ya. Fadal.
Kita anu dulu Mbak Fia, dipastikan bahwa kita nyanyi bersama dulu sama beliau-beliau di situ. Iya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membawakan satu buah lagu. Saya ingin bernyanyi bersama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa, bapak-bapak juga. Kalau bisa saya senang sekali. Judulnya Kepadamu Kekasihku. Mungkin saya nyanyi satu bait dulu ya. Nanti setelah itu bersama ibu-ibu. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Gampang ya ibu-ibu ya? Bisa kita coba latihan bersama? Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kita mulai lagunya. Nanti giliran bersama-sama kita nyanyikan bersama-sama ya Bu ya. Gitu sholawat kita nyanyikan bersama-sama ya.
Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, saya tuh kalau habis lagu Kiai Kanjeng kemudian orang tepuk itu merasa ganjel di sini. Karena orang tepuk juga ragu-ragu. Karena memang watak yang kita bawakan itu tidak cocok untuk wah gitu, tidak cocok. Karena kita ini bikin lagu itu masuk ke dalam bukan keluar. Jadi nyun sewu, inna a'toina kal kautsar. Allah mengatakan menghibur Rasulullah ketika Rasulullah diejek-ejek. Terus Allah menghibur. Sesungguhnya wahai Muhammad, aku telah memberimu al-kautsar, kegembiraan yang sangat luas. Nah, apa yang dilakukan umat Islam ketika gembira? Kalimat berikutnya fasolli. Jadi enggak, orang Islam itu enggak bisa kayak di TV itu 100.000 itu enggak bisa. Enggak bisa. Itu ya dia muslim tapi dia belum sampai ke situ kan itu. Enggak bisa. Kita itu selalu punya sublimasi. Gembira kita bilang Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Sedih sama, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah sama. Karena umat Islam mampu menciptakan ilmu putaran, ilmu tawaf, mengembalikan ke titik tengah dari jiwa manusia. Jadi apapun yang terjadi kita kembali ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Saya waktu ketemu Novia enggak gitu saya. Enggak. Subhanallah. Hidungnya walhamdulillah. Itu saya dulu. Jadi saya selama hidup belum pernah teriak-teriak seperti itu. Tidak tahu bagaimana, karena dalam Islam ada ajaran kebudayaan, ada ajaran psikologi, ada ajaran macam-macam. Dan Allah beratus-ratus kali mengatakan jangan berlebihan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Dan berlebihan itu yang membuat sekarang ada PP 37. Itu berlebihan. Yang bikin macam-macam keputusan negara, yang bikin kacau rakyat, itu karena tidak paham kepada batas-batas itu. Oke, ini kalau saya perpanjang jadi ceramah politik, jadi nggak saya terusin. Ibu-ibu sekalian, di situ kan ada zikir, sholawat, puisi. Sebenarnya semua kan sama saja. Zikir itu puisi-puisi yang kita ambil dari hikmah Al-Quran. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabb. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Salamun ala nukim fil alamin, salamun ala nukim fil alamin, salamun ala nukim. Itu kan kalau wiritan kan kita ambil dari Al-Qur'an. Kecuali yang agak kebatinan itu, campi-campi setani sontolo. Nah, itu lain masalah. Nah, kalau sholawat itu kan bukan karangan Allah, bukan karangan Rasulullah, itu karangan kita. Berupa puisi-puisi kita lakukan. Jadi sholawat itu sebenarnya puisi. Misalnya yang tadi Anda baca, ada karya dari Imam Bushiri, ada karya dari Syekh Al-Habsyi, ada karya dari Imam Badawi, itu ya. Itu semua karya puisi, kayak Khalil Anwar, Taufik Ismail, penyair-penyair Banjarmasin, itu puisinya selawat-selawat semua. Cuman bedanya karena di dunia modern itu dianggap kesenian, ini dianggap bukan agama. Padahal dalam Islam apa yang tidak tersangkut oleh agama? Orang mohon maaf, orang kencing, orang buang air besar itu agama. Orang menanam pohon itu agama. Bisa menanam pohon tanpa melibatkan Tuhan? Emang punya siapa itu pohon? Emang punya siapa? Bisa kamu makan, kamu melakukan apa saja tanpa ingat kepada Tuhan? Emang punya siapa? Bisa sisiran tanpa ingat kepada Tuhan? Emang punya siapa lu? Rambut lu? Coba berkaca, pandanglah wajahmu, meringislah buka mulutmu, pandanglah gigimu, engkau akan bersyukur luar biasa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih engkau menghentikan pertumbuhan gigiku sampai di situ. Bayangkan kalau engkau tidak menghentikan pertumbuhan gigiku, ini problem internasional.
karena ini memanjang dan setiap minggu harus dipotong dan biayanya pasti sangat mahal. Kalau kita bekerja kecil-kecilan tidak akan bisa. Nah ini kalau bayangin nggak bisa motong gigi ini, wah memanjang Tuhan, susah nih mulut kita. Dan Allah tentukan sel 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, 32 terus quark, elektron, proton, elektron disusun oleh Allah, komposisi tertentu, harmoni tertentu menjadi daging, komposisi tertentu harmoni itu menjadi rambut, komposisi tertentu harmoni menjadi tulang, dan pada pemuaian kesekian yang satu berhenti, rambut tumbuh terus sepanjang hidup, tapi alis berhenti sampai di situ. Betul enggak? Alismu tumbuh, alismu berhenti. Bayangin kalau alis tumbuh terus kan kita mesti ada salon khusus untuk motong alis Bu ya. Nah itu semua ditentukan oleh Allah. Nah ibu sekalian itu semua puisi. Nah sekarang saya mohon, nanti di akhir acara kita akan memuncai dengan takbir akbar. Tapi sekarang biarkan kita belajar puisi. Tapi ada seorang yang didatangi Kiai Kanjeng di Alexandria, Mesir Utara dekat Israel, yang karya-karyanya dihafal oleh hampir semua umat Islam di seluruh dunia dan terutama di Indonesia, namanya Al-Burdah. Sudah paham Bu ya? Al-Burdah, semua yang kita dengerin dan kita lantunkan di Martapura kan dari Burdah banyak sekali. An-Nabi sallu alaihi salawat. Ayo wa yanalul barakah kullu man shalla. Sekali lagi terus. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi ya hadirin ilmu ilmal yaqin. An-Nabi ya hadirin ilmu ilmal yaqin. Anna rabbal alamin farada semua yang kompak untuk Rasulullah. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah. Sekali lagi. An-Nabi ya man hadar. An-Nabi khairul bashar. An-Nabi ya man hadar. An-Nabi khairul bashar. Man dana lahul qamar wa nazal sallam alaihi. Semua An-Nabi Pak Wali Kota ini kebanggaan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di seluruh dunia tidak ada yang melawan di sini. Kalau orang Banjarmasin tidak bangga, saya yang akan bangga. Biarin yang punya nggak bangga, aku bangga. Aku bangga dan aku ceritakan kemana-mana. Dan ketika kami datang ke Syekh Imam Busiri di pewaris-pewarisnya di Alexandria, nyuwun sewu, beliau menyambut kita membuka pintu masjid tidak dengan Waalaikumsalam tafadhol min aina ente, nggak ada. Dia langsung, Syekh ini membuka pintu, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia persilakan kita dengan puisi. Nah kita kan, aduh, kita hafal itu, hafal. Sallallahu ala Muhammad, hafal kita. Oh terus dia, wah hafal. Terus dia pindah. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi. Sambil 2 jam dia sholawatan, kita ngikut dia keliling masjid. Setelah selesai kita tidak pernah bertanya siapa nama dia tidak bertanya kita juga dari mana. Kita berpelukan 3 menit 4 menit dipersatukan oleh cinta kepada Rasulullah. Kemudian kita pulang dari masjid situ dan kita lupa siapa tadi namanya saya tadi. Dan sisa juga tidak tahu ini tadi orang dari mana. Dahsyatnya Rasulullah bisa mempersatukan manusia. Tidak penting identitasmu siapa, tidak penting PAN, P3, PKB, yang penting cinta apa tidak kepada rakyatnya. Yes or no?
Gitu hidup. Itu kalau pakai Rasulullah seperti itu. Maka sekarang sallallahu alaihi Muhammad bareng-bareng. سيدي يا أبا بكر حبه بالقيامة دخر سيدي يا أبا بكر حبه بالقيامة دخر يا عمر أفدك بعمر وكذا سيدي عثمان وكذا سيدي عثمان يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان عندكم أفضل الغلمان mari sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam حدموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابتلوا كل الغوالي وانشروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة والنظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
كل من فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Kalau kita hitung dari teori kekhalifahan, kita ini kan khalifah, disuruh Tuhan jadi khalifah. Jadi Tuhan tuh kalau nyuruh dia kasih fasilitas, tidak mungkin dia nyuruh tanpa fasilitas. Nah fasilitas yang kita miliki ini Bu, bisa berupa kecerdasan akal, bisa berupa kekuatan fisik, bisa berupa maintenance alam. Yang kita teknologisasikan menjadi macam-macam sampai menjadi radar Banjarmasin, sampai menjadi pabrik plastik, sampai menjadi segala macam. Itu semua fasilitas dari Allah. Salah satu kekuatan yang diberikan Allah, dipinjamkan Allah kepada manusia adalah kekuatan yang disebut energi magnetik. Jadi kalau ibu ngelihat kucing gini, itu kucing terpengaruh dia. Kalau ustadz kita dari masjid ini membaca Al-Fatihah di depan segelas air, maka molekul-molekul air itu akan mengalami pergolakan-pergolakan, dan ini ilmiah, ini serius. Makanya banyak orang minta air, kasih air untuk didoain. Itu bukan mistik, itu bukan musyrik, bukan ini, karena dia sedang melakukan, bahasa saya, zamzamisasi air. Air zam-zam itu air biasa, tapi oleh Allah diberi magnet dengan konteks dan perintah menyembuhkan orang yang meminumnya. Nah manusia karena dia pewaris dari kekuatan Allah, dia mendapatkan pinjaman dari Allah kekuatan seperti itu. Kalau Pak Erwin pulang ke rumah karena di kantor banyak masalah, terus dia agak uring-uringan wajahnya, kira-kira ibu terpengaruh enggak? Anak-anak terpengaruh enggak? Anak-anak menjadi bisa senyum enggak? Kalau lihat bapaknya gelap mukanya, anak bagaimana? Terpengaruh kan? Nah, hawa yang muncul dari jiwa manusia itu mempengaruhi siapa saja di sekitarnya, termasuk alam semesta. Jadi kita ini setiap hari memancarkan frekuensi gelombang-gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi sekeliling kita. Makanya hujan bisa jadi nggak hujan, anjing mau datang jadi nggak berani, dan lain sebagainya. Nah kalau yang memancarkan gelombang ini se-Indonesia, pasti alam berubah sesuai dengan apa yang dipancarkan oleh manusia. Kalau kita se-Indonesia memancarkan nafsu, energi nafsu dan magnet nafsu, maka alam akan mengalami apa? Ketidakseimbangan sunnah. Nah kita ini di Indonesia Masya Allah belum bisa percaya satu sama lain. Ada presiden kita pilih, setelah itu sebentar kemudian mulai tidak percaya. Saya kira di tingkat lokal enggak lah ya. Artinya Pak Wali Kota tetap oke, dari tadi ditepukin oleh Bapak, berarti masih ada kepercayaan satu sama lain dan kebahagiaan dan kemesraan. Tapi kita dengar PP 37 gitu, terus di sini memancar apa? Kedongkolan. Kedongkolan itu kan mempengaruhi ibu, misalnya ibu hamil, terus lahir PP 37. Wah, terus kira-kira anaknya terpengaruh nggak Bu di dalam? Terpengaruh. Nah alam ini terpengaruh oleh energi kita, hawa yang kita keluarkan bersama-sama, yaitu ketidakikhlasan, ketidakpercayaan satu sama lain, kedengkian, nafsu, ingin mencuri, ingin korupsi, akhirnya terjadi disharmoni alam. Terjadi perubahan musim yang tidak menentu, terjadi padatan-padatan udara yang tidak merata, terjadi cuatan-cuatan elektromagnetik sehingga pesawat selalu terguncang-guncang dan lain sebagainya. Bumi juga menjadi menggeliat karena pengaruh hawa buruknya manusia. Jadi kalau mau ingin tidak ada bencana, salah satu teorinya dari sini adalah mari kita ciptakan harmoni di antara kita, persatuan di antara kita, sehingga alam lingkungan ini juga akan terjaga harmoni, sehingga dia tidak akan memberikan bencana kepada kita. Kira-kira gitu ya Bu ya, setuju ya?
Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman Kiai Kanjeng ini Bu, kemana-mana itu melayani. Kita nggak ada yang potongan artis lah. Nggak ada yang cocok dimasukin koran, TV, nggak cocok. Kita semua ini orang tua dan kita melayani kemana-mana. Kalau untuk orang Jawa banget, kita juga punya nomor-nomor Jawa banget. Punya nomor-nomor Dayak, punya nomor-nomor Mandar, Bugis, Cina, semua kita melayani semua. Mudah-mudahan kegembiraan dan cinta yang kita tawarkan kepada orang itu menciptakan alam ini menjadi seimbang. Indonesia akan bangkit. Tahun ini adalah tahun penentuan bagi Republik Indonesia, akan hancur dalam jangka panjang ataukah akan bangkit mulai tahun ini. Nah, dalam skala nasional biarkan itu urusan Pak SBY, tapi yang penting di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin sudah ada petugasnya dan sudah ada mujahidnya, dan beliau akan memimpin kebangkitan di sini, amin ya rabbal alamin. Sekilas saja. Ini cuman bunyi-bunyian loh. Bareng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, wabil khusus Kanda MH Ainun Najib. Beliau ini adalah senior saya. Sama-sama dulu waktu di pondok mungkin sama-sama sirir ya kita ini. Iya. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya ditemukan dengan beliau, dan pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Harian Radar Banjarmasin yang menyelenggarakan acara ini dan mengundang Pak Kanda MH Ainun Najib ke sini untuk bersama-sama kita berselawat, berzikir, berselawat dan berpuisi. Saya kira apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi sangat banyak manfaatnya bagi kita, dan yang jelas kita harus banyak-banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan tenang, akan tentram, akan damai, dan persatuan kesatuan di antara kita akan terjalin dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Mas Epin, anakku dengan anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, yang paling menarik dari Cak Nun adalah karena beliau suka memberi kejutan-kejutan dalam apa yang disampaikan, sehingga itulah kemudian beliau disebut Kiai Beling. Karena memang yang disampaikan suka beling-beling, meskipun alhamdulillah kita kemudian terfikir benar juga ya gitu. Misalnya kenapa kita tidak berselawat dengan musik seperti di gereja tadi gitu. Mungkin sebagian kita akan kaget, tapi kalau dipikir-pikir yang penting kan selawatnya gitu. Karena itu saya atas nama Radar Banjarmasin berterima kasih sekali atas kehadiran Cak Nun, Mbak Fia dan Kiai Kanjeng, juga Pak Wali. Mudah-mudahan malam ini membawa berkah bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan bagi Radar Banjarmasin ini ulang tahun ke-6, mudah-mudahan akan terus bisa memberi kontribusi untuk Kalimantan Selatan. Terima kasih Cak Nun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Qahhar. Ya Allah, pengasuh semua makhluk di alam semesta. Ya Allah yang menggembalakan siang dan malam. Ya Allah, jangan izinkan saudara-saudaraku di hadapan dan sekitarku ini pernah memancarkan apapun kecuali cahaya-Mu, ya Allah. Jangan izinkan apapun menimpa mereka kecuali rahmat dan barokah-Mu, ya Allah. Jangan pernah izinkan mereka berpisah tanpa disebabkan oleh cinta-Mu. Dan janganlah mereka bersatu untuk hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Persatukanlah masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan seluruh Republik Indonesia, ya Allah. Satukanlah hati mereka, lancipkanlah akal pikiran mereka, bangkitkan masa depan mereka. Ya Khalik, Ya Barik, Ya Ya
Ya mufattihal abwab, Ya musabibal asbab, Ya muqallibal qulubi wal absar, Ya mudabbiral laili wan nahar, hawil hala Banjarmasin ya Allah ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah, waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil musyrikin, fansurna alal qaumil zalimin, fansurna alal qaumil munafiqin, fansurna alal qaumil fasiqin, fansurna ya Allah alal qaumil fir'auniyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang salah, saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar, berterima kasihlah kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kepada semuanya dan saya berterima kasih kepada Radar Banjarmasin, kepada semua teman-teman yang bekerja, para banser, kru dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan hidup Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.